Allah senantiasa menjaga kita, dan kita senantiasa harus berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa beraktivitas kembali, ya. Agar kalian bisa bertatap muka, ibu bisa melihat kalian juga bisa kita berkomunikasi lagi seperti dulu di kelas. Oke, tidak berlama-lama, hari ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Kemudian apa faktor penyebab dari perdagangan internasional itu. Kemudian juga manfaatnya apa saja, gitu ya. Dan yang terakhir adalah hambatannya. Kenapa hambatannya itu akhirnya bisa menjadikan si perdagangan internasional itu mungkin sedikit terganggu, ya. Kalau ibaratnya seperti ini. Kalau kita melakukan perdagangan, jangankan yang jauh. Kalau dulu ketika kelas 8 kita membahas tentang perdagangan antar pulau, antar daerah. Nah, kalau sekarang kita akan membahas secara mendunia, ya. Secara bahwa Indonesia, Amerika, kemudian negara Eropa, negara Afrika, semuanya kita akan bahas. Kenapa bisa terjadi perdagangan internasional? Oke, silakan selamat bersiap dan mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah mengkategorikan pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya di sini bahwa sangat dianjurkan bagi kita untuk mengadakan perdagangan atau jual beli dibandingkan dengan riba, karena riba tentunya akan hanya mendatangkan kerugian bagi para pelakunya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa itu tidaklah sama, di mana ada negara yang dia itu kaya akan sumber daya alam, tapi ada juga negara yang tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Nah, perbedaan ini memang dipengaruhi oleh luasnya daerah, letak geografis dari masing-masing negara, dan juga iklim dari negara tersebut. Nah, sehingga potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap negara tersebut menimbulkan kelangkaan hasil produksi barangnya. Contohnya adalah negara Arab Saudi, di mana negara Arab itu memiliki kekayaan sumber daya minyak buminya yang sangat besar. Sedangkan kita, negara Indonesia itu menghasilkan sayuran dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga di sini bisa terjadi perdagangan, di mana Indonesia membutuhkan minyak bumi dan juga Arab Saudi, mereka itu membutuhkan sayuran. Disinilah terjadi yang namanya perdagangan internasional. Perbedaan potensi sumber daya alam inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara yang lainnya. Perdagangan antar negara itu terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut dengan ekspor, sedang pelakunya si negara itu disebut sebagai eksportir. Jika suatu negara yang kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dari negara yang lainnya, sedang masuknya barang dari negara lain ini disebut impor, dan negaranya itu disebut sebagai importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara itu terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung, perdagangan antar negara itu terjadi tukar-menukar barang antar negara. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya kita akan lihat apa saja faktor yang menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional ini. Di mana pada dasarnya bahwa perdagangan internasional itu muncul di latar belakangi kemampuan menghasilkan barang antar negara yang satu dengan negara lain yang berbeda. Sehingga perbedaan ini mendorong terjadinya perdagangan internasional.
Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara itu tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Contohnya, Arab Saudi itu tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka akan mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia itu memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Keunggulan inilah yang dimiliki oleh suatu negara dan disebut juga sebagai keunggulan absolut, di mana keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, di mana ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya alam. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia itu dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang baik. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat menghemat dari biaya produksi, jumlah barang, dan juga kualitas barang. Nah, kemampuan suatu negara untuk mengolah produksi lebih murah dibanding negara-negara lain ini disebut sebagai comparative advantage. Dan yang terakhir itu adalah perbedaan budaya dari suatu bangsa. Tentu bahwa perbedaan budaya suatu negara itu akan mempengaruhi terhadap barang yang dihasilkan. Contoh, seni ukir dan batik Indonesia itu merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga dengan keramik Cina, di mana menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lainnya. Selanjutnya kita akan lihat apa sih manfaat dari perdagangan internasional tersebut. Yang pertama, ternyata bahwa manfaatnya adalah setiap negara itu akan mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang boleh jadi dia tidak mampu memproduksi, tapi dengan adanya perdagangan maka dia dapat mendatangkan dari negara lain. Yang kedua, setiap negara itu dapat menciptakan spesialisasi produk, di mana mereka membuat barang produksi yang khusus yang dimiliki oleh ciri khasnya masing-masing negara. Jadi tidak ada negara lain yang bisa membuatnya kecuali hanya negaranya itu saja. Yang ketiga, adanya penduduk dari negara yang melakukan perdagangan maka mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Karena tadi dengan adanya comparative advantage mereka dapat memproduksi tentu dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang keempat, mendorong kegiatan produksi, di mana setiap negara itu tentu berusaha memperluas pemasaran hasil produksinya. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan bisa terpenuhi. Yang kelima, setiap negara itu dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Satu negara dengan negara yang lain, mereka akan melakukan kerjasama, mereka akan melakukan perdagangan, sehingga terciptalah persahabatan yang selama ini diharapkan untuk mendorong kegiatan ekonomi masing-masing negara. Yang keenam, kegiatan produksi tentu akan meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Nah, tentu ya dengan adanya produksi yang semakin bertambah, kemudian perusahaannya bertambah maju, maka kesempatan kerja itu akan semakin terbuka lebar. Semakin terbukalah kesempatan bagi para pengangguran untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketujuh, pendapatan negara itu meningkat melalui perolehan devisa dari hasil ekspor. Karena jelas dengan perdagangan internasional di sini bisa mendapatkan devisa dari negara lain karena kita menggunakan kurs yang berbeda.
Tentu kalau untuk internasional yang digunakan adalah mata uang dolar, sehingga tentu akan mendapatkan devisa yang cukup besar bagi negara masing-masing. Yang ke-8, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu di sini masing-masing negara mereka itu semakin terpacu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi karena ingin meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari barang yang bisa mereka produksi tersebut. Yang ke-9 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, di sini seperti yang tadi disampaikan, dengan terbukanya kesempatan kerja, otomatis para pengangguran itu bisa terserap sehingga akan menciptakan yang namanya lapangan pekerjaan. Yang terakhir adalah hambatan dari perdagangan internasional. Apa saja yang menjadi hambatan dari perdagangan internasional? Yang pertama, ternyata bahwa adanya perbedaan mata uang dan nilai tukar dari masing-masing negara. Karena masing-masing negara itu memiliki mata uang yang berbeda, ini sedikit menghambat di dalam perdagangan internasional. Yang kedua adalah kebijakan impor yang dilakukan suatu negara, di mana pasti suatu negara mereka akan membatasi impor yang bisa dilakukan oleh negara tersebut dari negara lain. Yang ketiga, adanya organisasi regional yang mengutamakan kepentingan anggotanya. Dan yang terakhir adalah terjadinya perang, di mana tentu bahwa dengan terjadinya perang pasti akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Boleh jadi ketika sudah terjadi perjanjian karena adanya perang, maka akan terhentilah dari perjanjian untuk melakukan perdagangan internasional itu. Baik, alhamdulillah itu ya tadi penjelasan mengenai perdagangan internasional, bahwa ternyata perdagangan internasional itu bisa terjadi dikarenakan masing-masing negara itu memiliki potensi yang berbeda. Kalau tadi disinggung ada comparative advantage, kemudian juga ada absolute advantage. Silakan kalian baca lagi kenapa setiap negara itu memiliki keunggulan yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, itu sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Tidak lupa, dengan terjadinya perdagangan internasional ini, maka otomatis akan